Bagaimana rasanya dibuang hanya karena miskin? Bagaimana rasanya dipandang sebelah mata oleh orang yang paling kita cintai? Ini bukan sekadar cerita tentang seorang pria bernama Agus yang kembali dengan uang 350 miliar. Ini adalah kisah tentang harga diri yang diinjak, cinta yang runtuh karena materi, dan tekad yang ditempa oleh penghinaan. Dulu, Agus dianggap tidak punya masa depan. Ia ditinggalkan karena tak mampu menjanjikan kemewahan. Namun luka itu tidak membuatnya hancur, justru menjadi bahan bakar untuk bangkit. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan dendam. Tapi dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. Namun ketika ia berdiri kembali di hadapan Sari, pertanyaan besarnya bukan lagi tentang siapa yang lebih kaya. Melainkan, apakah uang benar-benar bisa membeli kebahagiaan? Apakah penyesalan bisa menghapus keputusan masa lalu? Dan siapa sebenarnya yang menang dalam kisah ini? Ini adalah cerita tentang pembuktian, pengkhianatan, pilihan sulit, dan kemenangan yang sesungguhnya, bukan atas orang lain, tapi atas diri sendiri. Sebuah kisah yang akan membuat kita bertanya, jika suatu hari kita diberi kesempatan untuk kembali, apakah kita datang untuk membalas, atau untuk memaafkan? Saksikan perjalanan penuh emosi ini. Karena terkadang, orang yang dulu kita anggap tidak berharga, justru menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah salah menulis takdir. Gang itu tak pernah benar-benar kering. Setiap musim hujan datang, air bercampur lumpur mengalir pelan di sela-sela batu yang tak rata. Dinding rumah-rumah berdempetan seperti saling bersandar agar tak roboh. Catnya mengelupas. Atap sengnya berkarat. Namun di gang sempit itulah Agus dan Sari tumbuh bersama. Rumah Agus berada di ujung paling dalam, dekat selokan kecil yang kadang mampet dan mengeluarkan bau tak sedap. Ayahnya, Pak Rahman, berjualan gorengan keliling sejak subuh. Ibunya membantu dengan membuat adonan di dapur sempit yang hanya cukup untuk 2 orang berdiri. Setiap pagi, aroma minyak panas dan tempe goreng menjadi penanda hari baru bagi Agus. Sementara rumah Sari berada 3 pintu dari rumah Agus. Lebih rapi. Dindingnya dicat biru muda. Halamannya meski kecil, selalu disapu bersih oleh ibunya. Ayah Sari bekerja sebagai pegawai kelurahan, bukan pejabat besar, tapi cukup membuat keluarganya terlihat lebih terhormat dibanding tetangga sekitar. Sejak kecil, Agus dan Sari hampir tak pernah terpisah. Mereka berangkat sekolah bersama, meski sepatu Agus seringkali sudah tipis bagian bawahnya. Sari tak pernah menertawakan. Justru diam-diam ia pernah menyisihkan uang jajannya untuk membelikan Agus kaos kaki baru. Agus tahu itu, tapi pura-pura tidak. Harga dirinya sudah tumbuh bahkan sejak kecil. Saat istirahat sekolah, mereka duduk di bawah pohon ketapang tua. Sari membuka bekal roti isi yang dibuat ibunya. Agus biasanya hanya membawa nasi dengan tempe. Tanpa banyak kata, mereka saling menukar lauk. "Kalau sudah besar nanti, kamu mau jadi apa, Gus?" tanya Sari suatu hari. Agus memandangi langit yang biru pucat. "Aku mau jadi orang kaya." Sari tertawa kecil. "Supaya apa?" "Supaya ibu nggak capek bikin gorengan lagi." Jawaban itu terdengar sederhana. Tapi di mata Sari, itu jawaban paling tulus yang pernah ia dengar. Waktu berjalan cepat. Masa SMP datang dengan cerita baru. Sari tumbuh menjadi gadis yang semakin cantik. Rambutnya panjang tergerai. Senyumnya mudah membuat siapapun merasa hangat. Banyak anak laki-laki mulai mendekat, tapi Sari tetap berjalan berdampingan dengan Agus. Agus sendiri mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali Sari tertawa bersama teman laki-laki lain, dadanya terasa sesak. Ia tak pernah pandai merangkai kata romantis. Ia hanya menunjukkan perasaan lewat tindakan kecil, menunggu Sari pulang les, membawakan tasnya saat hujan, atau berdiri di depan ketika ada anak nakal yang mengganggu. Suatu sore saat hujan turun deras, mereka terjebak di warung kecil dekat sekolah. Sari menggigil kedinginan karena seragamnya basah. Agus melepas jaket tipisnya.
Pakai ini. Kamu nanti kedinginan, jawab Sari. Aku sudah biasa. Kalimat itu sederhana, tapi di mata Sari, Agus selalu terasa seperti rumah, tempat yang mungkin sederhana, tapi selalu membuatnya merasa aman. Namun dunia perlahan berubah ketika mereka memasuki SMA. Perbedaan mulai terasa lebih jelas. Teman-teman Sari berasal dari keluarga berada. Mereka datang dijemput mobil. Mereka berbicara tentang liburan ke luar kota, kursus mahal, dan gadget terbaru. Sari tetap rendah hati, tapi tanpa sadar, lingkungannya mulai membentuk cara pandangnya. Agus? Ia sepulang sekolah membantu ayahnya berjualan. Tangannya sering bau minyak. Seragamnya kadang kusut karena tak sempat disetrika. Ia belajar di sela waktu menjaga gerobak. Meski begitu, nilai Agus tak pernah buruk. Ia belajar keras, bukan hanya untuk lulus, tapi untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar anak tukang gorengan. Suatu malam, saat listrik di gang mereka padam, Agus dan Sari duduk di depan rumah dengan cahaya lilin. Aku takut nanti kita berubah, kata Sari tiba-tiba. Berubah gimana? Nanti kalau kita sudah besar, mungkin kita nggak sedekat ini lagi. Agus menatap wajah Sari yang diterangi cahaya lilin. Selama kamu masih mau jalan bareng aku nggak akan kemana-mana. Sari tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Agus lebih lama dari biasanya. Saat itulah cinta mereka benar-benar tumbuh, tanpa pengakuan resmi, tanpa status. Hanya dua hati yang saling memahami. Namun cinta remaja seringkali lupa satu hal, dunia orang dewasa punya hitungan berbeda. Menjelang kelulusan SMA, suasana di rumah Agus mulai berat. Ayahnya sering batuk keras. Penjualan menurun. Harga bahan pokok naik. Beberapa kali Agus melihat ibunya menghitung uang receh dengan wajah cemas. Di sisi lain, keluarga Sari mulai membicarakan masa depan anaknya dengan lebih serius. Kamu harus kuliah di universitas bagus, kata ayahnya suatu malam. Kita nggak bisa selamanya tinggal di lingkungan seperti ini. Sari terdiam. Ia tahu maksud kalimat itu. Lingkungan seperti ini, termasuk Agus. Hari pengumuman kelulusan tiba. Sari diterima di universitas negeri ternama di kota. Keluarganya bangga. Tetangga berdatangan memberi selamat. Agus juga lulus dengan nilai baik. Tapi ia tahu, mimpinya berhenti sampai di situ. Biaya kuliah terlalu besar untuk keluarganya. Malam itu, di ujung gang sempit tempat mereka biasa duduk, Sari menangis. Aku nggak mau pergi sendiri, katanya lirih. Agus tersenyum, meski hatinya terasa diremas. Kamu harus pergi. Kamu pantas dapat masa depan yang lebih baik. Kamu gimana? Aku di sini aja. Cari kerja. Bantu orang tua. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kita masih bisa bareng, kan? Agus terdiam sesaat. Lalu menjawab pelan. Selama kamu nggak malu sama aku. Sari langsung menggeleng keras. Aku nggak akan pernah malu sama kamu, Gus. Namun hidup seringkali menguji janji dengan cara paling kejam. Di ujung gang sempit yang penuh kenangan itu, dua hati muda berdiri di persimpangan takdir, tanpa tahu bahwa perbedaan status dan uang akan segera menjadi jurang yang memisahkan mereka. Dan di sanalah semuanya benar-benar dimulai. Hari itu langit tampak mendung, meski hujan tak turun. Agus berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia mengenakan kemeja putih satu-satunya yang masih terlihat layak. Ibunya sudah menyetrika dengan hati-hati sejak subuh. Di atas meja kayu tua, tergeletak sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana. Bukan emas tebal, hanya cincin perak tipis yang ia beli dari hasil menyisihkan uang selama hampir setahun. Tangannya gemetar saat mengambil kotak itu. Yakin, Gus? Tanya ibunya pelan dari balik pintu. Agus menarik napas panjang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, Bu? Ibunya tersenyum meski ada kekhawatiran di matanya. Ia tahu keluarga Sari bukan lagi keluarga sederhana seperti dulu. Sejak Sari kuliah di kota,
Cara pandang ayahnya terhadap lingkungan berubah. Ia sering terdengar berkata bahwa anaknya tak boleh lagi bergaul sembarangan. Namun cinta membuat Agus berani. Ia berjalan menyusuri gang yang dulu terasa biasa saja, kini mendadak terasa seperti lorong pengadilan. Setiap langkahnya berat. Setiap tatapan tetangga terasa penuh tanya. Di depan rumah bercat biru itu, Agus berhenti. Ia mengusap wajahnya, memastikan tak ada keringat yang membuatnya terlihat gugup. Lalu mengetuk pintu. Tol, tol, tol. Pintu terbuka. Bukan Sari yang muncul, melainkan ayahnya. Pak Hendra berdiri tegak dengan kemeja rapi dan wajah datar. Tatapannya turun dari rambut Agus yang sedikit acak, ke sepatu lamanya yang mulai retak di bagian depan. "Ada apa?" Suaranya dingin. "Saya mau bertemu Sari, Pak." "Ada perlu apa?" Agus menelan ludah. "Saya ingin melamar Sari." Kalimat itu akhirnya keluar, meski nyaris tercekak. Hening. Angin sore berembus pelan, seolah ikut menunggu reaksi yang akan datang. Pak Hendra memiringkan kepala sedikit, seperti memastikan ia tak salah dengar. "Kamu mau melamar anak saya?" "Iya, Pak." Tanpa mempersilakan masuk, Pak Hendra melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya. "Kerja apa kamu sekarang?" "Saya bantu orang tua jualan, Pak. Tapi saya juga sedang cari pekerjaan tetap." "Berarti belum punya penghasilan tetap?" Agus terdiam sejenak. "Belum, Pak. Tapi saya akan berusaha keras." "Berusaha?" potong Pak Hendra tajam. "Anak saya bukan bahan percobaan untuk usaha kamu." Kalimat itu seperti tamparan pertama. Agus menunduk sebentar, lalu kembali menatap dengan sopan. "Saya mencintai Sari, Pak. Saya akan bertanggung jawab." Pak Hendra tersenyum tipis, senyum yang bukan tanda keramahan. "Cinta?" Ia mengulang kata itu seolah terdengar lucu. "Cinta tidak bisa bayar listrik. Tidak bisa beli beras. Tidak bisa bayar rumah sakit." Setiap kata diucapkan dengan tekanan. "Kamu pikir hidup itu seperti masa SMA dulu? Jalan bareng, jajan patungan, selesai?" Agus menggenggam kotak cincin di sakunya erat-erat. "Saya tahu saya belum mapan, Pak. Tapi saya punya tekad." Pak Hendra mendekat satu langkah. "Tekad tidak cukup untuk menghidupi anak saya." Pintu di belakangnya terbuka perlahan. Sari berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Ia jelas mendengar semuanya. "Pak, biarkan Agus masuk dulu," katanya lirih. Namun Pak Hendra tetap berdiri menghalangi. "Kamu tahu berapa biaya kuliah Sari? Kamu tahu lingkungan pergaulannya sekarang? Teman-temannya anak pejabat, anak pengusaha. Dan kamu datang dengan apa?" Agus perlahan mengeluarkan kotak kecil itu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Cincin perak tipis berkilau redup di bawah cahaya sore. "Saya datang dengan niat baik, Pak." Pak Hendra menatap cincin itu sekilas, lalu tertawa pelan. "Kamu mau menikahi anak saya dengan cincin seperti itu?" Tawa kecil itu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Sari menggigit bibirnya. "Pak, jangan begitu." "Diam, Sari," tegas ayahnya. Lalu ia kembali menatap Agus. "Kamu lelaki miskin. Tidak punya pekerjaan tetap. Tidak punya rumah. Tidak punya masa depan yang jelas. Apa yang bisa kamu beri untuk anak saya?" Setiap kalimat terasa seperti pisau yang ditancapkan perlahan. Agus mencoba tetap tegak. "Saya mungkin miskin sekarang, Pak. Tapi saya tidak akan selamanya seperti ini." Jawaban itu justru membuat wajah Pak Hendra mengeras. Orang miskin selalu berkata begitu. Sunyi menyelimuti teras kecil itu. Tetangga mulai melirik dari balik jendela. Agus merasa darahnya mendidih, bukan karena marah, tapi karena harga dirinya diinjak-injak di depan orang yang ia cintai. "Saya tidak datang untuk dipermalukan, Pak. Saya datang dengan hormat." Pak Hendra menunjuk ke arah gang. Hormat itu datang dari kemampuan,
bukan sekadar kata-kata. Lalu kalimat itu keluar, kalimat yang kelak tak pernah bisa Agus lupakan. Lelaki miskin sepertimu hanya akan membebani hidup anak saya. Dunia seolah berhenti berputar. Agus merasakan dadanya sesak. Bukan karena ia tak tahu dirinya miskin, tapi karena untuk pertama kalinya, kemiskinan itu dipakai untuk mengukur nilai dirinya sebagai manusia. Ia menatap Sari. Ia berharap satu kalimat pembelaan. Satu saja. Namun Sari hanya berdiri dengan air mata mengalir. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Keheningan itu lebih menyakitkan dari hinaan. Agus perlahan menutup kembali kotak cincin di tangannya. Saya mengerti, Pak. Suaranya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihancurkan. Saya tidak akan memaksa. Ia menatap Sari sekali lagi. Tatapan itu bukan marah. Bukan benci. Hanya kecewa yang dalam. Maaf kalau kehadiran saya membuat Bapak merasa terganggu. Pak Hendra tak menjawab. Agus berbalik dan melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat. Gang yang dulu penuh kenangan kini terasa seperti lorong pengusiran. Dari belakang, ia mendengar suara Sari memanggil namanya pelan. Gus. Namun ia tak menoleh. Karena jika ia menoleh, ia takut tak sanggup pergi. Sore itu, bukan hanya lamaran yang ditolak. Harga diri seorang lelaki diinjak tanpa ampun. Dan di dalam hatinya, sesuatu berubah. Ia tak lagi hanya ingin dicintai. Ia ingin dihormati. Malam itu, saat duduk sendirian di depan rumahnya yang gelap, kalimat Pak Hendra terus terngiang. Lelaki miskin sepertimu. Agus mengepalkan tangan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Namun bersama air mata itu, lahir tekad yang tak lagi rapuh. Jika dunia menilai manusia dari uang, maka ia akan kembali suatu hari dengan angka yang tak bisa lagi diremehkan. Dan sejak hari itulah, cinta yang dulu hangat berubah menjadi api yang membakar ambisi. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara televisi dari rumah tetangga. Tak ada tawa anak-anak yang biasa bermain hingga larut. Hanya bunyi jangkrik dan sesekali batu keras ayahnya dari dalam rumah. Agus duduk di bangku kayu reot di depan rumahnya. Lampu bohlam kuning redup menggantung miring di atas pintu. Cahaya itu tak cukup terang, tapi cukup untuk memperlihatkan wajahnya yang masih menyimpan sisa luka sore tadi. Kotak cincin itu masih ada di tangannya. Ia membuka kembali penutupnya, menatap cincin perak tipis yang kini terasa begitu kecil, seolah tak pantas untuk diperjuangkan. Lelaki miskin sepertimu. Kalimat itu kembali terngiang. Agus menutup mata. Ia bukan tak sadar dirinya miskin. Sejak kecil ia hidup dalam keterbatasan. Ia terbiasa menahan lapar agar ibunya bisa makan lebih dulu. Ia terbiasa memakai sepatu bekas. Ia terbiasa melihat ibunya menghitung uang receh dengan wajah cemas. Tapi tak pernah sekalipun ia merasa rendah. Sampai sore tadi. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti tak berarti. Pintu rumah berderit pelan. Ibunya keluar membawa 2 gelas teh hangat. Minum dulu, Gus. Agus menerima gelas itu tanpa bicara. Ibunya duduk di sampingnya. Hening beberapa saat sebelum akhirnya ia bertanya pelan. Ditolak? Agus tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip luka. Iya, Bu. Ibunya menghela napas panjang. Kita memang bukan siapa-siapa. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Agus menatap jalanan gang yang kosong. Bu, apa salah jadi miskin? Ibunya terdiam lama sebelum menjawab. Bukan salah. Tapi dunia seringkali nggak adil sama orang yang nggak punya apa-apa. Jawaban itu seperti kenyataan pahit yang tak bisa dibantah. Di dalam rumah, ayahnya kembali batuk keras. Agus langsung berdiri dan masuk untuk melihatnya. Pak Rahman terbaring lemah, dadanya naik turun dengan berat. Gimana, Pak? Tanya Agus. Biasa, cuma batuk, jawab ayahnya sambil tersenyum lemah.
Agus tahu itu bukan biasa. Ayahnya sudah lama memaksakan diri tetap berjualan meski tubuhnya tak sekuat dulu. Agus duduk di samping ranjang kayu itu. "Pak, kalau Agus pergi ke luar kota, gimana?" Ayahnya menoleh perlahan. "Pergi? Cari kerja. Di sini, rasanya susah berkembang." Ayahnya terdiam, lalu tersenyum tipis. "Kamu mau pergi karena Sari?" Pertanyaan itu tepat mengenai sasaran. Agus tak langsung menjawab. "Bukan cuma karena itu, Pak," akhirnya ia berkata pelan. Agus capek dianggap nggak layak cuma karena miskin. Pak Rahman memejamkan mata sejenak. "Dengar, Gus. Bapak memang cuma penjual gorengan. Tapi Bapak nggak pernah merasa hina." Agus menunduk. "Harga diri itu bukan ditentukan orang lain. Tapi kamu sendiri yang menjaganya." "Kalau begitu kenapa rasanya sakit banget, Pak?" Ayahnya tersenyum pahit. "Karena kamu mencintai orang yang menilai kamu dari apa yang belum kamu punya." Kalimat itu menampar sekaligus menyadarkan. Malam semakin larut. Agus kembali duduk sendirian di luar. Kali ini tanpa teh, tanpa suara apapun selain pikirannya sendiri. Ia membayangkan masa depan jika ia tetap tinggal. Membantu orang tua. Jualan gorengan. Menikah suatu hari dengan perempuan sederhana. Hidup cukup, tapi tak pernah lebih. Tak ada yang salah dengan hidup itu. Namun kini hatinya tak lagi tenang. Ia tak ingin membuktikan sesuatu hanya pada ayah Sari. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri. Bahwa ia bisa lebih dari sekadar anak tukang gorengan. Angin malam berembus lebih kencang. Lampu bohlam bergoyang pelan. Agus berdiri. Masuk ke kamarnya yang sempit. Ia membuka lemari kayu tua dan mengeluarkan tas ransel lusuh. Ia mulai memasukkan beberapa pakaian, buku catatan kecil, dan dompet tipis berisi tabungan seadanya. Tak banyak. Tapi cukup untuk memulai. Ia duduk sebentar di tepi ranjang. Tangannya memegang ponsel lama yang layarnya sedikit retak. Nama, Sari, terpampang di daftar kontak. Jarinya ragu. Haruskah ia menelepon? Menjelaskan semuanya? Atau pergi tanpa kata? Ia akhirnya mengetik pesan singkat. "Aku pergi. Bukan untuk lari, tapi untuk kembali sebagai lelaki yang tak lagi kalian pandang rendah." Ia menatap layar lama sebelum akhirnya menekan kirim. Tak sampai semenit, balasan masuk. "Pergi kemana? Jangan gegabah, Gus. Kita bisa bicarakan." Agus membaca pesan itu berkali-kali. Ia tersenyum pahit. Sekarang semuanya sudah terlambat untuk sekadar bicara. Karena yang terluka bukan hanya cinta, tapi harga diri. Ia membalas singkat. "Doakan saja." Lalu ia mematikan ponselnya. Subuh belum tiba ketika Agus berpamitan pada orang tuanya. Ibunya memeluknya lama. Tangisnya pecah meski ia berusaha tegar. "Hati-hati di kota orang, Gus." Ayahnya hanya menggenggam bahunya erat. "Jangan lupa pulang. Bukan cuma kalau sudah sukses. Tapi kalau kamu lelah." Kalimat itu hampir membuat Agus batal pergi. Namun tekadnya sudah bulat. Ia melangkah keluar gang itu saat langit masih gelap kebiruan. Langkahnya perlahan, tapi pasti. Ia menoleh sekali. Rumah kecilnya. Gang sempit itu. Kenangan masa kecil bersama Sari. Tawa, hujan, janji-janji remaja. Semua tertinggal di belakang. Bus antar kota berhenti dengan suara rem berdecit. Agus naik tanpa banyak barang, tanpa kepastian, tanpa koneksi. Yang ia bawa hanya luka dan ambisi yang mulai membara. Saat bus mulai bergerak, ia menatap jendela. Bayangan dirinya terpantul samar. Bukan lagi remaja yang hanya ingin dicintai. Kini ia adalah lelaki yang ingin mengubah takdir. Di dalam hatinya, satu kalimat terus terulang. "Suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan untuk memohon. Bukan untuk membalas dendam. Tapi untuk berdiri sejajar, tanpa lagi dipandang rendah."
Dan di antara deru mesin bus yang membawa dirinya menjauh dari masa lalu, Agus tak tahu bahwa malam keputusan itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Karena terkadang, kehilangan adalah awal dari perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan malam itu, seorang lelaki miskin berhenti meminta dimengerti. Ia mulai memilih untuk membuktikan. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat matahari belum muncul, suara klakson, deru motor, dan langkah manusia yang terburu-buru sudah memenuhi udara. Ketika bus yang ditumpangi Agus memasuki terminal besar yang penuh sesak, ia langsung merasakan satu hal, ia hanyalah titik kecil di tengah lautan manusia. Ia turun dengan ransel lusuh di punggung dan dompet tipis di saku. Tak ada yang menyambut. Tak ada yang peduli. Bau asap kendaraan bercampur dengan aroma makanan kaki lima menyergap hidungnya. Jakarta terasa keras bahkan sebelum ia sempat menarik napas panjang. Hari pertama, ia hanya berjalan. Mencari kos murah. Mencari papan pengumuman lowongan kerja. Mencari secercah harapan di antara ribuan wajah asing. Akhirnya ia menemukan kamar kos ukuran 2x3 meter di gang sempit belakang pasar. Dindingnya lembab. Kasurnya tipis. Kipas angin berdecit jika dinyalakan. Tapi harganya paling murah. Agus menerimanya tanpa banyak pikir. Malam pertama di kota itu, ia berbaring menatap langit-langit yang retak-retak. Suara kendaraan terdengar sampai dini hari. Ia merindukan suara jangkrik di kampung. Merindukan bau gorengan ibunya. Merindukan Sari. Namun setiap kali kenangan itu datang, kalimat Pak Hendra kembali terdengar lebih keras. Lelaki miskin sepertimu. Agus menutup mata. Ia tidak datang ke kota ini untuk merindukan masa lalu. Ia datang untuk mengubah masa depan. Hari-hari berikutnya dipenuhi penolakan. Ia melamar ke berbagai tempat. Minimarket, gudang, restoran, pabrik kecil. Namun tanpa ijazah kuliah dan tanpa pengalaman tetap, namanya selalu kalah bersaing. Maaf, kami akan hubungi lagi. Kalimat yang tak pernah benar-benar berarti. Tabungannya menipis. Uang makan harus dihemat. Ia sering hanya makan nasi dan telur sekali sehari. Akhirnya, ia menerima pekerjaan sebagai kuli bangunan di proyek kecil pinggiran kota. Upahnya harian. Beratnya luar biasa. Tangannya yang dulu hanya membantu mendorong gerobak kini harus mengangkat semen, pasir, dan batu bata berjam-jam di bawah terik matahari. Kulitnya menggelap. Telapak tangannya melepuh. Namun setiap kali lelah datang, ia mengingat satu hal, ini bukan tujuan akhir. Di sela istirahat, ia memperhatikan mandor proyek berbicara dengan pemilik bangunan. Ia mendengar istilah-istilah seperti marin, modal, keuntungan, dan distribusi material. Agus mulai sadar. Uang besar bukan di tangan yang mengangkat semen, tapi di tangan yang mengatur alurnya. Beberapa bulan kemudian, proyek selesai. Pekerjaan berhenti. Ia kembali menganggur. Namun kali ini, ia tak panik seperti awal datang. Ia mulai mencoba pekerjaan lain. Menjadi kurir paket. Mengantar barang dari gudang ke pelanggan. Gajinya tak besar, tapi ia belajar satu hal penting, sistem logistik. Ia melihat bagaimana barang dari satu kota bisa sampai ke kota lain dengan jadwal teratur. Ia melihat celah-celah kecil, keterlambatan, biaya tambahan, manajemen yang berantakan. Setiap malam, setelah lelah bekerja, ia membaca buku-buku bekas yang dibelinya dari pasar loak. Buku tentang bisnis, investasi, bahkan saham. Ia tak sepenuhnya mengerti. Tapi ia terus membaca. Ia menulis catatan kecil di buku tulis lusuhnya. Orang kaya bukan karena kerja keras saja. Tapi karena tahu cara mengatur uang. Suatu hari, ia bertemu Fadli, rekan sesama kurir yang lebih dulu terjun ke dunia investasi kecil-kecilan. Lo tahu saham? Tanya Fadli suatu malam di warung kopi. Agus menggeleng. Gue juga dulu nggak ngerti. Tapi kalau cuma kerja begini terus, kapan naik kelas?
Kalimat itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Agus mulai menyisihkan sedikit gajinya untuk belajar investasi. Nominalnya kecil. Bahkan sangat kecil. Beberapa kali ia rugi. Pernah hampir seluruh tabungannya habis karena salah ikut saran orang. Ia duduk termenung di kamar kosnya yang panas tanpa kipas karena listrik dipadamkan akibat telat bayar. Rasa putus asa sempat datang. Untuk apa semua ini? Jumamnya sendiri. Namun ia teringat ibunya yang menghitung uang receh. Ayahnya yang batuk keras setiap malam. Dan wajah Pak Hendra yang meremehkannya. Agus berdiri. Ia tak boleh menyerah di tengah jalan. Tahun kedua di Jakarta, hidupnya belum membaik banyak. Tapi satu hal berubah, cara berpikirnya. Ia tak lagi hanya bekerja untuk upah harian. Ia mulai memahami alur distribusi barang, hubungan supplier, hingga cara negosiasi harga. Ia bahkan berani menawarkan diri membantu pengelola gudang mengatur jadwal pengiriman agar lebih efisien, tanpa dibayar tambahan. "Ngapain lo capek-capek?" tanya Fadli heran. "Belajar," jawab Agus singkat. Karena baginya, pengalaman lebih mahal dari upah. Suatu malam, saat mengantar barang ke proyek besar, ia melihat peluang. Proyek sering kekurangan material tepat waktu. Supplier lambat. Biaya membengkak. Agus mulai berpikir. Bagaimana kalau suatu hari ia bukan lagi kurir, tapi pemilik jalur distribusi itu? Pikiran itu terdengar gila untuk seseorang yang bahkan belum punya motor sendiri. Namun dulu, bermimpi kaya juga terdengar gila. Tahun ketiga, kegigihannya mulai terlihat. Ia dipercaya mengatur tim kecil kurir karena dinilai disiplin dan jujur. Kepercayaan itu kecil, tapi berarti. Ia belajar memimpin. Belajar bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Belajar mengambil keputusan cepat. Hidupnya masih jauh dari kata mewah. Kosnya tetap sempit. Makan tetap sederhana. Tapi kini ia punya tujuan jelas. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamar dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan selamanya di bawah. Kota ini keras." Ia pernah ditipu rekan kerja. Pernah difitnah mengambil komisi. Pernah hampir dipecat karena kesalahan yang bukan miliknya. Namun setiap jatuh, ia bangkit lebih cepat. Karena ia sadar, tak ada yang peduli pada lelaki miskin yang menyerah. Jakarta tak pernah memberi ruang untuk orang yang berhenti berjuang. Dan Agus memilih untuk terus berjalan. Tanpa ia sadari, semua luka, lelah, dan kegagalan itu sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar ambisi. Ia tak lagi hanya ingin membuktikan diri pada satu keluarga. Ia ingin membuktikan pada dunia bahwa nilai seorang lelaki tidak berhenti pada keadaan hari ini. Di kota asing yang kejam itu, Agus perlahan berubah. Dari pemuda yang terluka, menjadi pria yang mulai memahami permainan besar bernama kehidupan. Dan ia belum tahu bahwa kesempatan besar akan segera datang, kesempatan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Tahun kelima di Jakarta menjadi tahun yang berbeda. Bukan karena hidup Agus tiba-tiba mudah. Justru sebaliknya, tantangan terasa semakin besar. Namun kali ini, ia tidak lagi berdiri sebagai kurir biasa. Ia sudah dipercaya menjadi koordinator lapangan kecil di perusahaan logistik tempatnya bekerja. Gajinya masih jauh dari kata besar. Tapi kepercayaan adalah modal yang tak ternilai. Suatu siang, ia mendapat tugas mengantar dokumen penting ke sebuah kantor perusahaan bahan bangunan besar. Gedungnya megah. Lantainya mengilap. Pendingin ruangan terasa kontras dengan panas jalanan yang biasa ia hadapi. Agus hampir saja menyerahkan dokumen itu ke resepsionis dan pergi, ketika ia mendengar suara perdebatan dari ruang rapat yang pintunya setengah terbuka. "Kita rugi terus karena pengiriman terlambat," suara seorang pria tua terdengar tegas. "Supplier sering telat kirim, Pak." "Kita nggak punya armada cadangan," jawab seseorang dengan nada tertekan. Agus tak berniat menguping. Tapi kata-kata itu menahan langkahnya. Masalah distribusi. Masalah yang sudah ia pahami bertahun-tahun. Tak lama,
Seorang pria berusia sekitar 60-an keluar dari ruang rapat dengan wajah kesal. Rambutnya memutih, tapi sorot matanya tajam. Ia hampir bertabrakan dengan Agus. "Maaf, Pak," kata Agus cepat sambil menunduk. Pria itu menatapnya sejenak. "Kamu dari logistik?" "Iya, Pak." Pria itu menghela napas berat. "Selalu terlambat." Agus memberanikan diri. "Maaf, Pak. Tapi sebenarnya keterlambatan bukan cuma soal jarak. Kadang masalahnya di penjadwalan dan koordinasi armada." Pria itu berhenti melangkah. "Kenapa kamu bisa bilang begitu?" Agus sempat ragu. Tapi ini mungkin satu-satunya kesempatan berbicara dengan orang besar seperti itu. "Karena saya kerja di lapangan, Pak. Banyak armada kosong balik tanpa muatan. Kalau jalurnya diatur ulang, biaya bisa ditekan." Pria itu menatapnya lebih lama. "Nama kamu siapa?" "Agus, Pak." "Masuk." Agus terkejut. Tapi ia mengikuti pria itu kembali ke ruang rapat. Beberapa orang menatap heran melihat seorang kurir duduk di kursi rapat. Pria tua itu memperkenalkan diri. "Saya Surya." Agus tak tahu saat itu bahwa pria itu adalah pemilik perusahaan tersebut. "Ulangi apa yang kamu bilang tadi," kata Pak Surya. Dengan suara sedikit gemetar, Agus menjelaskan pengamatannya selama ini. Armada yang tidak efisien, jalur distribusi yang tumpang tindih, waktu tunggu yang tidak dihitung dengan baik. Semua itu bukan teori dari buku mahal. Itu pengalaman bertahun-tahun di jalan. Ruang rapat hening. Pak Surya menyandarkan tubuhnya. "Kamu sekolah bisnis?" "Tidak, Pak." "Lalu dari mana kamu belajar?" "Dari lapangan, Pak. Dan dari buku bekas." Beberapa orang tersenyum meremehkan. Namun Pak Surya justru terlihat tertarik. "Kamu berani tanggung jawab kalau saya kasih kamu proyek kecil untuk atur distribusi satu wilayah?" Pertanyaan itu membuat jantung Agus berdetak lebih cepat. "Berani, Pak." "Kalau gagal?" "Saya siap tanggung risiko." Pak Surya tersenyum tipis. "Baik. Kita lihat seberapa jauh teori jalananmu bisa bekerja." Proyek itu kecil. Hanya satu wilayah distribusi bahan bangunan. Namun bagi Agus, itu lebih besar dari apapun yang pernah ia pegang. Ia bekerja siang malam. Memetakan rute. Mengatur jadwal ulang. Menghubungi sopir satu persatu. Bahkan ikut turun langsung memastikan barang sampai tepat waktu. Ia hampir tak tidur selama 2 minggu pertama. Beberapa sopir awalnya meremehkan. "Kita ini sudah lama kerja, kamu baru kemarin datang," kata salah satu dari mereka. Agus tak marah. Ia justru ikut duduk bersama mereka, mendengar keluhan, memahami hambatan di lapangan. Ia tak memimpin dengan suara keras. Ia memimpin dengan contoh. Bulan pertama, hasilnya terlihat. Keterlambatan turun drastis. Biaya operasional menurun. Margin keuntungan meningkat. Laporan keuangan menunjukkan angka yang berbeda. Pak Surya memanggilnya kembali. "Kamu tahu berapa penghematan bulan ini?" tanyanya. Agus menggeleng. "Hampir 2 miliar." Angka itu membuat Agus terdiam. Selama ini ia bekerja mati-matian demi gaji beberapa juta. Kini, idenya menghasilkan miliaran bagi perusahaan. Pak Surya menatapnya serius. "Kamu pernah kepikiran punya perusahaan sendiri?" Pertanyaan itu terasa seperti mimpi. "Saya belum punya modal, Pak." Pak Surya tersenyum. "Modal itu bukan cuma uang. Otak dan keberanian juga modal." Beberapa bulan berikutnya, Agus dipercaya menangani wilayah yang lebih besar. Ia belajar langsung dari Pak Surya tentang negosiasi kontrak, membaca laporan keuangan, hingga strategi ekspansi. Tak semua berjalan mulus. Ada proyek yang gagal. Ada supplier yang memutus kontrak sepihak. Ada tekanan besar ketika angka tak sesuai target. Namun kini Agus tak lagi takut gagal. Ia sudah jatuh berkali-kali sejak pertama datang ke Jakarta.
Perbedaannya, sekarang ia jatuh di level yang lebih tinggi. Tahun ke-6, dengan tabungan dan dukungan investor kecil yang ia yakinkan lewat proposal sederhana, Agus memberanikan diri membuka perusahaan distribusi sendiri. Kantornya kecil. Armada hanya 2 truk bekas. Karyawannya 3 orang. Tapi ia punya satu hal yang tak dimiliki banyak pesaing, pemahaman mendalam tentang lapangan. Ia fokus pada satu hal, ketepatan waktu dan transparansi biaya. Awalnya, banyak yang meragukan. Perusahaan baru? Bisa apa? Namun proyek demi proyek mulai datang. Reputasinya tumbuh karena satu alasan sederhana, ia tak pernah ingkar janji. Jika ada keterlambatan, ia sendiri yang turun tangan. Jika ada kesalahan, ia tak menyalahkan bawahan. Perlahan, armadanya bertambah. 2 truk menjadi 5. 5 menjadi 10. Dari satu kota, meluas ke kota lain. Ia mulai berani masuk ke proyek infrastruktur besar, jalan tol, perumahan, kawasan industri. Risikonya besar. Modalnya hampir habis. Suatu malam ia duduk sendirian di kantor kecilnya, menatap laporan keuangan dengan tangan gemetar. Jika proyek ini gagal, ia bisa bangkrut. Ia menutup mata dan mengingat masa lalu. Ia pernah tak punya apa-apa. Jika harus kembali ke titik nol, ia sudah terbiasa. Maka ia menandatangani kontrak itu. Keputusan paling berani dalam hidupnya. Dan keputusan itulah yang mengubah segalanya. Proyek berjalan sukses. Nama perusahaannya mulai dikenal luas. Investor besar mulai melirik. Dalam beberapa tahun, nilai perusahaannya melonjak drastis. Agus yang dulu hanya kurir kini duduk di ruang rapat sebagai direktur utama. Namun setiap kali melihat laporan keuntungan miliaran rupiah, ia selalu teringat satu sore di teras rumah bercat biru. Saat sebuah kalimat merobek harga dirinya. Kini ia mengerti satu hal. Jika dulu ia tidak dihina, mungkin ia tidak akan pernah sampai sejauh ini. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil yang ia ambil dengan penuh luka telah membawanya semakin dekat pada angka yang dulu bahkan tak pernah ia bayangkan. Angka yang kelak akan membuat semua orang terdiam. 350 miliar. 10 tahun berlalu sejak Agus meninggalkan gang sempit itu. Waktu tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga seluruh arah hidupnya. Kini ia berdiri di depan jendela kaca besar di lantai 28 gedung perkantorannya. Di bawah sana, Jakarta terlihat kecil. Jalanan yang dulu terasa begitu besar kini seperti garis-garis tipis yang bergerak pelan. Lampu-lampu kendaraan menyala seperti aliran cahaya yang tak pernah putus. Di meja kerjanya, sebuah laporan keuangan terbuka. Angka itu tertera jelas. 350 miliar rupiah. 350 miliar rupiah. Nilai aset perusahaan yang ia bangun dari nol. Agus memandangi angka itu lama. Aneh rasanya. Dulu ia pernah merasa kaya hanya dengan memiliki tabungan 1 juta rupiah. Kini angka ratusan miliar tertera di depannya, namun hatinya justru terasa tenang, bukan euforia. Ketukan pelan terdengar di pintu. Masuk, ucapnya. Rina, asistennya, masuk dengan membawa dokumen tambahan. Pak Agus, investor dari Singapura sudah mengirim konfirmasi. Mereka siap menambah modal ekspansi. Agus mengangguk pelan. Jadwalkan pertemuan minggu depan. Iya, Pak. Rina keluar. Pintu kembali tertutup. Sunyi. Agus kembali menatap pantulan dirinya di kaca. Setelan jasnya rapi. Jam tangan mahal melingkar di pergelangan. Rambutnya tertata. Sorot matanya tegas. Tak ada lagi pemuda lusuh dengan sepatu retak. Namun di balik semua itu, ia masih bisa merasakan sisa luka lama yang dulu membakarnya. Ia berjalan ke meja kecil di sudut ruangan. Di sana ada sebuah kotak kecil yang selalu ia simpan. Kotak cincin perak itu. Ia tak pernah membuangnya. Bukan karena berharap kembali, tapi sebagai pengingat. Pengingat betapa rendahnya ia pernah dipandang. Dan betapa tinggi tekad bisa membawa seseorang.
Perjalanan menuju angka 350 miliar itu bukan garis lurus. Ada masa-masa ketika ia hampir kehilangan segalanya. Tahun ke-7, salah satu proyek besar mengalami kendala hukum. Dana tertahan. Investor panik. Media mulai mempertanyakan reputasi perusahaannya. Beberapa mitra bisnis memilih mundur. Dalam satu malam, nilai saham perusahaannya turun drastis. Agus duduk sendirian di ruang kerja saat itu, memegang kepala dengan kedua tangan. Jika salah langkah, semuanya bisa runtuh. Ia teringat masa ketika ia tak punya apa-apa. Anehnya, ingatan itu justru menenangkannya. Karena orang yang pernah hidup di titik nol tidak terlalu takut kembali ke sana. Ia memilih menghadapi masalah secara terbuka. Transparan. Ia mengumpulkan timnya. Kita tidak lari, katanya tegas. Kita selesaikan satu persatu. Butuh berbulan-bulan negosiasi dan perjuangan hukum. Tapi akhirnya proyek itu kembali berjalan. Reputasinya justru semakin kuat karena keberaniannya menghadapi krisis. Setelah itu, ekspansi berjalan lebih cepat. Perusahaannya masuk ke proyek infrastruktur nasional. Distribusi material skala besar. Kerja sama lintas negara. Nilai perusahaan melonjak. Dan angka 350 miliar itu pun menjadi kenyataan. Namun ada satu hal yang tak pernah benar-benar ia bicarakan dengan siapapun. Kesepian. Di tengah kesuksesan, ruang hidupnya terasa luas namun sunyi. Ia punya relasi bisnis, partner strategis, jaringan luas. Tapi jarang ada yang mengenalnya sebelum ia sukses. Beberapa wanita pernah mendekat. Ada yang terang-terangan tertarik pada hartanya. Ada yang melihatnya sebagai kesempatan. Agus bukan lagi pemuda polos. Ia bisa membedakan ketulusan dan kepentingan. Namun setiap kali ia mencoba membuka hati, bayangan Sari selalu muncul. Bukan wajahnya semata. Tapi masa ketika cinta terasa sederhana. Ketika duduk di bawah pohon ketapang lebih berharga daripada makan malam di restoran mewah. Suatu malam, ia pulang ke apartemen penthouse-nya yang luas. Ia berdiri di balkon, memandangi kota yang gemerlap. Ponselnya berdering. Telepon dari ibunya. "Gus, kamu sehat?" Bu. "Kamu kerja terus? Jangan lupa istirahat." "Iya, Bu." Ibunya tak pernah benar-benar paham detail bisnisnya. Baginya, yang penting anaknya makan cukup dan tidak sakit. "Bu," Agus tiba-tiba bertanya, "kalau orang punya banyak uang, apa itu cukup bikin bahagia?" Ibunya tertawa kecil di seberang sana. "Uang bikin hidup lebih mudah. Tapi bahagia itu beda cerita." Jawaban sederhana itu menancap dalam. Setelah telepon ditutup, Agus kembali menatap kota. Ia sadar satu hal. Dulu ia ingin kaya agar dihormati. Kini ia dihormati. Dulu ia ingin membuktikan dirinya layak. Kini tak ada lagi yang meragukannya. Tapi pertanyaannya berubah. Untuk apa semua ini? Apakah hanya untuk membungkam satu hinaan 10 tahun lalu? Atau ada makna lebih besar? Suatu pagi, ia meminta laporan lengkap nilai aset perusahaan secara keseluruhan, properti, saham, investasi, kas, dan aset berjalan. Ketika angka final ditotal, tim keuangan tersenyum bangga. "Selamat, Pak. Total aset bersih kita sudah menyentuh 350 miliar. Semua orang di ruang rapat bertepuk tangan. Agus tersenyum. Namun di dalam hatinya, yang ia rasakan bukan kemenangan, melainkan penutup bab lama. Angka itu bukan lagi target. Ia adalah simbol. Simbol bahwa hinaan tidak menentukan takdir. Simbol bahwa kemiskinan bukan identitas permanen. Dan simbol bahwa ia telah melampaui batas yang dulu dianggap mustahil. Setelah rapat selesai, ia kembali sendirian di ruangannya. Ia membuka kembali kotak cincin itu. Cincin perak tipis itu masih sama. Tak berubah. Seperti kenangan. Ia menatapnya dan berbisik pelan. "Aku sudah kembali, meski belum benar-benar pulang." Karena jauh di sudut hatinya,
Ada satu perjalanan yang belum selesai. Bukan soal uang. Bukan soal pembuktian. Tapi tentang masa lalu yang belum pernah benar-benar ia hadapi kembali. Dan tanpa ia tahu, takdir sedang bersiap mempertemukannya lagi dengan bab yang pernah ia tinggalkan. Kini ia bukan lagi lelaki miskin yang datang membawa cincin perak. Ia adalah pria dengan 350 miliar di tangannya. Namun pertanyaannya sederhana. Apa yang akan ia lakukan saat berdiri kembali di depan orang yang dulu meremehkannya? Cerita itu belum selesai. Siang itu berjalan seperti biasa. Rapat demi rapat. Proposal demi proposal. Angka demi angka. Namun sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal mengubah ritme hari Agus. Mas Agus, ini Rudi. Tetangga lama di gang. Apa kabar? Saya cuma mau kasih kabar, keluarga Sari lagi susah. Rumahnya hampir disita ban. Agus membaca pesan itu 2 kali. Rudi. Nama itu membawa bayangan gang sempit, warung kecil, dan masa kecil yang terasa jauh. Ia tak langsung membalas. Tangannya berhenti di atas meja. Pikirannya melayang pulang ke rumah bercat biru itu. Rumah yang pernah menjadi saksi penolakannya. Ia akhirnya membalas singkat. Apa yang terjadi? Balasan datang cepat. Ayahnya investasi proyek sama temannya. Katanya untung besar. Ternyata bodong. Utang numpuk. Mobil sudah dijual. Sekarang tinggal rumah itu saja. Agus menarik napas panjang. Dunia memang berputar. Dulu Pak Hendra berdiri tegak menilai orang dari kemampuan finansial. Kini justru terjerat persoalan yang sama, uang. Namun anehnya, yang muncul di hati Agus bukan rasa puas. Bukan juga keinginan untuk tertawa. Yang ada justru sunyi. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Sari juga batal nikah, Mas. Calonnya pergi begitu tahu kondisi keluarganya. Kali ini Agus benar-benar terdiam. Ia berjalan menuju jendela kaca besar di ruangannya. Kota Jakarta membentang di bawah sana, tapi pikirannya jauh kembali ke gang kecil di kampung. Sari batal menikah. Pria kaya pilihan orang tuanya pergi saat keadaan sulit. Ironi itu terasa pahit. Dulu Agus dianggap tak layak karena miskin. Kini, pria yang dianggap layak justru pergi saat kemapanan runtuh. Agus memejamkan mata. Ia tak ingin berpikir jahat. Namun kenyataan itu seperti menampar logika lama yang pernah merendahkannya. Malamnya, Agus tak langsung pulang ke apartemen. Ia memilih duduk sendiri di kantor setelah semua karyawan pulang. Ruangan itu sunyi. Ia membuka laci dan mengeluarkan kotak cincin lama. Sudah lama ia tak menyentuhnya. Ia memutar cincin itu di antara jari-jarinya. Kenangan datang tanpa izin. Wajah Sari saat tertawa di bawah pohon ketapang. Wajah Sari saat berdiri diam ketika ayahnya menghina Agus. Dan kini, wajah Sari yang mungkin sedang memikirkan bagaimana menyelamatkan rumah keluarganya. Agus bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini waktu yang tepat untuk kembali? Apakah kepulangannya nanti akan terlihat seperti balas dendam? Apakah ia datang untuk membantu, atau untuk menunjukkan keberhasilan? Pertanyaan itu mengganggu. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ia tak lagi menyimpan dendam. Waktu telah mengikis amarah. Yang tersisa hanyalah pelajaran. Namun luka lama tetap meninggalkan bekas. 2 hari kemudian, ia memutuskan menghubungi Rudi. Kondisinya separah apa? Tanya Agus lewat telepon. Parah, Mas. Katanya ban kasih waktu 1 bulan. Kalau nggak lunas, rumah dilelang. Sari kerja? Kerja, Mas. Di kantor kecil di kota. Tapi gajinya nggak cukup nutup utang sebesar itu. Agus menatap kalender di meja. 1 bulan. Ia memikirkan angka di laporan keuangannya. 350 miliar. Jumlah yang dulu terasa mustahil, kini ada di tangannya. Utang keluarga Sari, menurut Rudi, sekitar 4 miliar rupiah. 4 miliar.
Dulu angka itu lebih besar dari seluruh hidupnya. Kini, bahkan tak sampai 2% dari total asetnya. Namun keputusan bukan soal mampu atau tidak. Ini soal hati. Malam itu Agus menelepon ibunya. Bu, kalau orang yang dulu pernah menyakiti kita sekarang dalam kesulitan, apa kita harus membantu? Ibunya diam beberapa detik. Kalau kamu masih simpan dendam, jangan bantu. Nanti niatnya salah. Kalau saya sudah nggak marah? Kalau kamu bantu, pastikan karena kamu ingin menolong. Bukan ingin membuat mereka merasa kecil. Jawaban itu sederhana. Tapi jelas. Agus menutup telepon dengan hati lebih tenang. Ia sadar satu hal. Ia tak ingin kembali sebagai pemenang yang berdiri di atas kekalahan orang lain. Ia ingin kembali sebagai manusia yang sudah berdamai dengan masa lalu. Beberapa hari berikutnya, ia mengutus tim keuangan untuk mencari informasi detail tentang utang keluarga Pak Hendra. Semua dilakukan diam-diam. Tanpa publikasi. Tanpa sorotan. Data yang masuk menunjukkan kondisi memang kritis. Jika tak ada pelunasan, rumah akan dilelang dalam waktu 30 hari. Agus duduk lama membaca laporan itu. Ia membayangkan rumah itu kosong. Dinding biru yang dulu jadi saksi masa kecilnya. Pohon kecil di halaman. Semua hilang. Aneh rasanya. Rumah itu bukan lagi miliknya. Tapi kenangannya ada di sana. Sementara itu, di kota kecil tempat ia dibesarkan, kondisi keluarga Sari semakin tertekan. Pak Hendra jarang keluar rumah. Ia terlihat jauh lebih tua. Rambutnya memutih lebih cepat. Suaranya tak lagi sekeras dulu. Sari yang dulu bersinar kini terlihat lelah. Ia bekerja pagi hingga sore, lalu malamnya membantu ibunya menghitung utang dan mencari cara menyelamatkan rumah. Suatu malam, Sari berkata lirih pada ayahnya. Pak, mungkin kita harus relakan rumah ini. Pak Hendra terdiam lama. Rumah itu simbol harga diri baginya. Ironisnya, dulu ia mengukur harga diri orang lain dari harta. Kini ia belajar bahwa harta bisa pergi dalam sekejap. Dan yang paling menyakitkan, calon menantu yang dulu dibanggakan pergi tanpa pamit begitu tahu kondisi keluarga berubah. Sari merasakan kenyataan pahit yang dulu pernah dialami Agus. Dicintai hanya saat keadaan baik. Ditinggalkan saat keadaan sulit. Di Jakarta, Agus berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Ia tak lagi melihat pemuda yang dulu diusir. Ia melihat pria yang sudah melewati badai. Ia mengambil keputusan. Ia akan pulang. Bukan untuk pamer. Bukan untuk membalas. Tapi untuk menutup satu bab lama yang belum selesai. Sebelum meninggalkan kantor, ia berkata pada asistennya. Besok saya keluar kota. Jangan jadwalkan rapat. Baik, Pak. Ia tak menjelaskan lebih lanjut. Karena perjalanan ini bukan urusan bisnis. Ini urusan hati. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, jantungnya berdebar bukan karena proyek miliaran. Tapi karena ia akan kembali berdiri di depan seseorang yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Kini bukan sebagai lelaki miskin yang datang membawa cincin perak. Melainkan sebagai pria yang telah membuktikan bahwa takdir bisa diubah. Namun ia belum tahu. Pertemuan itu kelak bukan hanya tentang uang. Tapi tentang siapa yang sebenarnya berubah, dan siapa yang akhirnya belajar tentang arti kehilangan. Pagi itu langit kota kecil itu cerah, seolah tak menyimpan beban apapun. Namun di dalam sebuah mobil hitam mewah yang melaju perlahan memasuki gang sempit, seorang pria duduk diam dengan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Agus memandang keluar jendela. Gang itu tak banyak berubah. Tembok-temboknya masih rapuh. Kabel listrik masih semrawut menggantung. Anak-anak kecil masih berlari tanpa alas kaki. Aroma gorengan pagi masih menyeruak dari sudut jalan. Hanya satu yang berbeda. Ia yang kembali kini bukan lagi pemuda dengan ransel lusuh. Mobil berhenti tepat di depan rumah bercat biru yang catnya kini mulai pudar. Beberapa tetangga langsung melirik.
Mobil seperti itu jarang masuk ke gang mereka. Pintu mobil terbuka perlahan. Sepatu kulit mahal menyentuh tanah yang dulu sering becek saat hujan. Agus berdiri tegak. Jasnya rapi. Jam tangan mahal berkilau di pergelangan. Wajahnya lebih dewasa, garis rahangnya tegas, tatapannya tenang namun dalam. Namun di balik penampilan itu, kenangan masa lalu menyeruak tanpa izin. Di teras rumah itu, ia pernah berdiri membawa cincin perak. Dan pulang dengan hati hancur. Kini ia kembali. Bukan dengan cincin, tapi dengan keputusan. Tirai jendela rumah itu bergerak sedikit. Seorang perempuan mengintip. Ibunya Sari. Wajahnya tampak terkejut. Tak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka perlahan. Sari berdiri di sana. Waktu seperti berhenti. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Namun mata itu masih sama. Hanya saja kini ada bayangan lelah yang tak pernah ada dulu. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya tanpa riasan berlebihan. Tapi kecantikannya tetap terpancar, lebih matang, lebih tenang, lebih nyata. Mereka saling menatap. Tak ada kata. Tak ada sapaan. Hanya dua masa lalu yang tiba-tiba berdiri berhadapan. Agus, suara Sari hampir berbisik. Nama itu terdengar berbeda setelah sekian lama. Agus mengangguk pelan. Halo, Sari. Suasana terasa canggung, berat, dan penuh sejarah. Beberapa tetangga mulai berkumpul di ujung gang, berbisik-bisik. Siapa itu? Kayaknya orang kaya. Mobilnya mahal banget. Agus tak peduli. Fokusnya hanya satu rumah itu. Dan satu perempuan di hadapannya. Dari dalam rumah, langkah kaki terdengar pelan. Pak Hendra muncul. Namun pria yang berdiri di sana kini berbeda jauh dari sosok tegas dan penuh wibawa 10 tahun lalu. Rambutnya memutih. Bahunya sedikit membungkuk. Wajahnya menyimpan lelah yang dalam. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik hening. Agus melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya di mata pria itu. Keraguan. Dan mungkin penyesalan. Kamu, Agus? Suara Pak Hendra tak lagi sekeras dulu. Iya, Pak. Tak ada nada dendam. Tak ada sindiran. Hanya jawaban datar dan tenang. Angin pagi berembus pelan. Suasana gang terasa seperti panggung kecil yang menunggu adegan berikutnya. Saya boleh masuk, Pak? Tanya Agus sopan. Pertanyaan itu sederhana. Namun maknanya dalam. Dulu ia tak dipersilakan masuk. Kini, ia menunggu jawaban. Pak Hendra terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Masuklah. Langkah Agus melewati ambang pintu itu, terasa seperti menyeberangi waktu. Ruang tamu itu masih sama. Sofa lama. Lemari kayu. Foto keluarga di dinding. Namun kini suasananya berbeda. Tak ada lagi aura kesombongan. Yang ada hanya keheningan. Sari berdiri sedikit menjauh, menatap Agus dengan campuran rasa tak percaya dan bingung. Kamu, sukses ya? Tanyanya pelan. Agus tersenyum tipis. Lumayan. Jawaban itu sederhana, meski kenyataannya jauh lebih besar. Tak ada yang langsung membahas alasan kedatangannya. Beberapa detik terasa panjang. Akhirnya Agus membuka suara. Saya dengar kondisi keluarga sedang sulit. Pak Hendra menunduk sedikit. Harga dirinya terasa ditelanjangi oleh kenyataan. Sudah bukan rahasia lagi rupanya, ucapnya lirih. Agus menatap pria itu tanpa ekspresi merendahkan. Saya tidak datang untuk mengungkit masa lalu. Kalimat itu membuat Sari mengangkat wajahnya. Ada ketulusan di sana. Namun juga ada ketegasan. Saya hanya ingin memastikan satu hal, apakah kabar tentang rumah ini benar? Sari saling pandang dengan ayahnya. Pak Hendra menghela napas berat. Benar. Kami salah langkah. 10 tahun lalu, pria itu berbicara dengan keyakinan penuh. Kini suaranya terdengar lebih manusiawi. Agus mengangguk pelan.
Ia mengeluarkan sebuah map hitam dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Namun ia belum membukanya. Ia menatap sekeliling ruangan itu. Tempat di mana ia pernah merasa kecil. Kini ia duduk di sana tanpa rasa inferior. Bukan karena uang. Tapi karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sari duduk perlahan. "Kamu pulang cuma karena ini?" tanyanya hati-hati. Agus menatapnya. "Sebagian." "Sebagian lagi?" Agus terdiam sejenak. Karena ada hal yang belum selesai. Tatapan mereka kembali bertemu. Bukan tentang cinta yang dulu menggebu. Tapi tentang dua orang yang pernah saling kehilangan. Di luar, suara bisik tetangga masih terdengar samar. Namun di dalam rumah itu, waktu terasa lebih lambat. Pak Hendra akhirnya bertanya dengan suara rendah. "Kamu sekarang kerja di mana?" Agus tersenyum tipis. "Saya punya perusahaan distribusi dan infrastruktur, Pak. Besar. Cukup untuk membuat saya belajar bahwa hidup bisa berputar." Kalimat itu tidak terdengar sombong. Namun maknanya jelas. Pak Hendra menunduk. Ia tahu maksudnya. Dan untuk pertama kalinya, tak ada lagi posisi tinggi atau rendah di ruangan itu. Yang ada hanya manusia yang sama-sama pernah salah. Agus menarik napas pelan. Ia tahu momen berikutnya akan menentukan segalanya. Namun sebelum ia membuka map itu, sebelum angka-angka disebutkan, sebelum keputusan besar diumumkan, ia ingin memastikan satu hal. Bahwa kepulangannya bukan untuk melukai, melainkan untuk menutup luka. Dan pagi itu, di rumah bercat biru yang menyimpan terlalu banyak kenangan, 3 orang duduk dalam diam. Tak ada yang tahu bagaimana akhir pertemuan itu. Namun satu hal pasti, kepulangan Agus bukan lagi tentang lelaki miskin yang datang memohon. Melainkan tentang pria yang kembali dengan kendali penuh atas hidupnya. Dan bab paling menentukan, baru saja akan dimulai. Pagi itu, langit kota terlihat mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah mencerminkan suasana hati banyak orang yang sedang menanti keputusan besar dalam hidup mereka. Di kantor pusat perusahaan milik Agus, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Agus duduk di ruang kerjanya yang luas, dinding kaca memperlihatkan pemandangan gedung-gedung tinggi di kejauhan. Di meja kayu mahoni itu, tergeletak sebuah map coklat berisi laporan investigasi. Di dalamnya terdapat bukti, jelas dan tak terbantahkan, tentang upaya sabotase yang dilakukan oleh seseorang dari dalam perusahaan. Nama itu membuatnya terdiam lama. Sari. Bukan sebagai pelaku langsung, tetapi sebagai orang yang tanpa sadar menjadi celah. Rudy, pria yang kini menjadi suaminya, ternyata menjalin hubungan bisnis gelap dengan salah satu pesaing terbesar Agus. Lewat informasi yang didapat dari percakapan pribadi Sari dan Agus beberapa waktu lalu, pesaing itu mencoba menjatuhkan proyek besar yang sedang dijalankan. Agus memejamkan mata. Ia tidak marah karena uang. 350 miliar bukan lagi angka yang membuatnya takut kehilangan. Yang membuatnya sesak adalah kenyataan bahwa orang yang dulu pernah ia cintai, orang yang pernah menjadi alasan ia bertahan hidup, kini berada di tengah badai yang bisa menghancurkan semuanya. Pintu diketuk pelan. "Pak Agus, Bu Sari sudah datang," ujar sekretarisnya dengan hati-hati. Agus membuka mata, menarik napas panjang, lalu berkata, "Persilakan masuk." Beberapa detik kemudian, Sari melangkah masuk. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang dulu percaya diri meninggalkan pria miskin tanpa masa depan. Kini, ia seperti seseorang yang tersadar telah berdiri di tepi jurang. "Aku sudah tahu semuanya, Gus," ucapnya lirih tanpa basa-basi. Agus tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dalam diam. "Rudy, dia menggunakan namaku. Dia memanfaatkan kedekatanku denganmu untuk mendapatkan informasi proyekmu. Aku tidak tahu sejauh itu. Aku tidak pernah bermaksud." "Tidak pernah bermaksud?" potong Agus pelan. Suaranya tenang, tetapi tajam. Sari terdiam.
Aku pernah berdiri di depanmu, bertahun-tahun lalu, hanya dengan mimpi dan cinta. Kau bilang itu tidak cukup. Sekarang kau berdiri di depanku lagi, membawa masalah yang hampir menghancurkan ratusan karyawan yang bekerja di sini. Apa menurutmu itu cukup untuk disebut tidak bermaksud? Air mata Sari jatuh. Aku salah. Aku terlalu takut hidup miskin lagi. Aku terlalu takut mengulang masa kecilku. Saat kamu datang dulu tanpa apa-apa, aku hanya melihat bayangan masa lalu yang ingin kulupakan. Aku tidak melihat perjuanganmu. Aku tidak melihat hatimu. Hening. Hujan mulai turun di luar, membasahi kaca-kaca gedung. Agus berdiri, berjalan perlahan mendekati jendela. Punggungnya menghadap Sari. Waktu kamu meninggalkanku, aku tidak membencimu, katanya pelan. Aku justru berterima kasih. Karena dari situ aku belajar bahwa cinta tanpa harga diri hanya akan menjadi luka. Sari menangis lebih keras. Aku tidak datang untuk meminta kamu kembali, katanya terbata. Aku datang untuk meminta maaf dan memperingatkanmu. Rudy tahu proyekmu hampir selesai. Dia berencana menjatuhkan saham perusahaanmu lewat isu kebangkrutan. Dia sudah bekerja sama dengan media tertentu. Agus tersenyum tipis. Itu sudah aku tahu. Sari terdiam, terkejut. Lalu, aku sengaja membiarkan informasi tertentu bocor. Aku ingin tahu siapa yang akan memanfaatkannya. Sekarang aku tahu. Wajah Sari memucat. Jadi, semua ini adalah ujian, potong Agus. Bukan untuk perusahaanku, tapi untukmu. Hening kembali menyelimuti ruangan. Aku ingin tahu, Sari, apakah kamu akan tetap diam ketika suamimu melakukan hal salah? Atau kamu akan berdiri membela kebenaran, meski itu berarti menghancurkan rumah tanggamu? Pertanyaan itu menghantam Sari seperti petir. Ia terisak. Kalau aku bersaksi, Rudy bisa dipenjara. Dan kalau kamu tidak bersaksi, ratusan karyawan di sini bisa kehilangan pekerjaan. Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dihadapkan pada pilihan yang menentukan siapa dirinya sebenarnya. Agus kembali duduk. Aku tidak akan memaksamu, ujarnya tenang. Aku sudah cukup dewasa untuk tidak membalas dendam. Tapi perusahaan ini bukan hanya milikku. Ada ribuan keluarga yang bergantung di dalamnya. Hujan semakin deras. Sari perlahan menurunkan tangannya. Tatapannya kini berbeda, lebih tegas, meski penuh luka. Aku akan bersaksi, katanya akhirnya. Agus menatapnya lekat. Bukan untukmu, lanjut Sari dengan suara gemetar namun mantap. Tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama memilih kenyamanan daripada kebenaran. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Bukan lagi sebagai sepasang kekasih lama. Bukan lagi sebagai orang kaya dan orang miskin. Tapi sebagai dua manusia yang pernah saling melukai, dan kini berdiri di persimpangan takdir masing-masing. Agus mengangguk pelan. Terima kasih. Sari berdiri. Kakinya terasa berat, tetapi langkahnya mantap. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Ketika ia sampai di pintu, ia berhenti sejenak. Gus? Agus menoleh. Aku bangga padamu. Bukan karena 350 miliarmu. Tapi karena kamu tidak pernah menjadi orang yang sama seperti saat dulu aku meninggalkanmu. Kamu berubah, tapi tidak kehilangan hati. Agus tersenyum tipis. Dan aku berharap kamu juga berubah, Sari. Sari mengangguk, lalu keluar dari ruangan itu. Agus kembali menatap hujan yang turun di luar. Di dalam dadanya, ada rasa lega yang aneh. Bukan karena ia akan memenangkan pertempuran bisnis, tapi karena akhirnya, ia tidak lagi terikat pada masa lalu. Ujian yang sebenarnya bukanlah tentang uang. Bukan tentang balas dendam. Melainkan tentang siapa yang tetap berdiri benar, ketika kesempatan untuk menyelamatkan diri sendiri jauh lebih mudah.
Dan hari itu, Agus tahu, ia telah menang, bukan atas Sari, bukan atas Rudi, melainkan atas dirinya sendiri. Namun badai belum sepenuhnya berlalu. Karena keputusan Sari untuk bersaksi akan memicu konsekuensi yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan bab terakhir dari kisah ini, belum benar-benar selesai. Langit Jakarta cerah pagi itu. Setelah berhari-hari diguyur hujan, matahari akhirnya muncul dengan cahaya hangat yang menyinari gedung-gedung tinggi dan jalanan yang kembali ramai. Seolah alam pun ikut menandai berakhirnya badai yang mengguncang hidup banyak orang. Di ruang sidang yang dipenuhi wartawan dan pengusaha ternama, keputusan akhirnya dibacakan. Rudi dinyatakan bersalah atas upaya manipulasi saham, penyebaran informasi palsu, dan sabotase bisnis. Bukti yang diserahkan oleh Sari menjadi kunci utama yang menguatkan dakwaan. Rekaman percakapan, dokumen transfer dana, serta email rahasia yang disimpan Sari selama ini menjadi penentu akhir dari skenario licik itu. Ketika palu hakim diketuk, suara itu terasa menggema jauh lebih keras daripada biasanya. Sari duduk diam. Wajahnya pucat, tetapi matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan. Ada kesedihan di sana, tentu saja. Rumah tangganya hancur. Hidup yang ia bangun atas dasar keamanan finansial runtuh dalam hitungan minggu. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Di sisi lain ruangan, Agus berdiri tenang. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Tidak ada senyum puas, tidak ada tatapan sinis. Ia hanya menundukkan kepala sejenak, seolah mengucap syukur dalam hati. Ia bisa saja menghancurkan Rudi lebih cepat. Bisa saja membalas dengan cara yang lebih kejam. Tapi ia memilih jalan hukum dan kebenaran. Dan kini, semuanya selesai. Beberapa minggu kemudian, suasana kantor pusat perusahaan Agus kembali normal. Saham perusahaan justru melonjak setelah publik mengetahui bahwa isu kebangkrutan hanyalah manipulasi. Para investor yang sempat ragu kini kembali percaya. Nilai kekayaan Agus bahkan meningkat lebih dari sebelumnya. Namun anehnya, uang bukan lagi hal yang paling ia pikirkan. Suatu sore, Agus berdiri di depan sebuah bangunan tua di pinggiran kota, tempat yang dulu menjadi saksi masa kecilnya. Rumah kecil berdinding papan yang dulu sering bocor saat hujan kini hampir roboh, tak terurus. Ia menatapnya lama. Disinilah ia belajar tentang lapar. Tentang rasa malu karena tidak punya uang jajan. Tentang dihina karena memakai sepatu bekas. Dan tentang janji dalam hati untuk suatu hari membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh isi dompet. Beberapa hari kemudian, alat berat datang. Tapi bukan untuk membangun gedung mewah. Agus membeli tanah itu dan mendirikan sebuah pusat pelatihan keterampilan gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menamai tempat itu, Rumah Harapan. Bukan atas namanya. Bukan untuk pencitraan. Melainkan sebagai simbol bahwa siapapun berhak memiliki masa depan, tanpa harus dihina karena miskin. Saat peresmian dilakukan, banyak warga sekitar datang. Anak-anak kecil berlarian dengan wajah ceria, tak tahu bahwa tempat itu berdiri dari luka masa lalu seseorang. Sari juga datang. Bukan sebagai istri pengusaha. Bukan sebagai tamu kehormatan. Ia datang sebagai relawan. Setelah persidangan, Sari memilih memulai hidup baru. Ia menjual sebagian aset pribadinya dan menggunakan uang itu untuk membayar utang moral yang selama ini ia rasakan. Ia mendaftar sebagai pengajar sukarela di beberapa komunitas pendidikan. Ketika ia dan Agus bertemu di halaman Rumah Harapan, suasananya berbeda dari pertemuan mereka sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menyakitkan. Hanya dua orang dewasa yang telah melewati badai masing-masing. Tempat ini indah, ucap Sari pelan. Agus tersenyum. Aku hanya ingin anak-anak di sini tidak merasa kecil seperti dulu aku merasa kecil. Sari menatap anak-anak yang sedang belajar komputer di ruangan kaca. Aku dulu takut miskin, katanya lirih. Sampai aku lupa bahwa yang membuat orang kecil bukan kemiskinan, tapi ketakutan.
Agus mengangguk pelan. Kita semua pernah salah, Sari. Yang penting bukan seberapa besar kesalahan kita. Tapi apakah kita mau berubah setelahnya? Untuk sesaat, mereka berdiri berdampingan, memandangi masa depan yang sedang tumbuh di depan mata. Bukan lagi tentang cinta lama. Bukan tentang penyesalan. Bukan tentang 350 miliar yang dulu menjadi simbol pembuktian. Uang itu kini hanya angka. Yang jauh lebih berharga adalah kedewasaan yang mereka capai. Malam itu, Agus duduk sendirian di teras rumahnya. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah yang baru saja diguyur hujan sore. Ia teringat masa lalu. Dulu ia pernah berpikir bahwa kesuksesan terbaik adalah kembali dengan kekayaan besar untuk membuat orang yang meremehkannya menyesal. Namun kini ia sadar. Kemenangan terbesar bukanlah membuat orang lain menyesal. Melainkan mampu memaafkan tanpa kehilangan harga diri. Mampu bangkit tanpa menjadi sombong. Mampu kaya tanpa kehilangan hati. Ponselnya bergetar. Pesan dari salah satu anak didik Rumah Harapan. Terima kasih, Pak Agus. Saya ingin jadi seperti Bapak. Agus tersenyum kecil. Ia tidak ingin anak itu menjadi seperti dirinya. Ia ingin anak itu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Langit malam dipenuhi bintang. Perjalanan panjang dari lelaki miskin yang dibuang karena tak punya apa-apa, hingga menjadi pria dengan kekayaan 350 miliar, ternyata bukanlah tentang uang sama sekali. Itu tentang harga diri. Tentang pilihan. Tentang membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Dan tentang menyadari bahwa cinta sejati bukanlah yang bertahan ketika kita kaya, tetapi yang tumbuh ketika kita belajar menjadi manusia yang lebih baik. Di kejauhan, terdengar tawa anak-anak dari Rumah Harapan yang masih bermain meski hari mulai gelap. Agus berdiri, menatap langit, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku tidak kembali untuk membalas. Aku kembali untuk menyelesaikan. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, ia benar-benar merasa pulang. Akhirnya kita sampai di penghujung kisah Agus dan Sari. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah aib, dan kekayaan bukanlah segalanya. Bahwa ditinggalkan bukan akhir dari segalanya, dan dihina bukan berarti kita harus membalas dengan kebencian. Agus membuktikan bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Bahwa diremehkan bisa menjadi motivasi. Dan bahwa kesuksesan sejati bukan saat orang lain menyesal, melainkan saat kita mampu memaafkan tanpa kehilangan harga diri. Karena pada akhirnya, yang paling kaya bukanlah yang memiliki 350 miliar. Tetapi yang mampu menjaga hati tetap rendah, meski dunia sudah berada di genggamannya. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi tontonan, tapi juga pengingat, bahwa setiap orang punya waktunya untuk bangkit. Dan ketika waktu itu tiba, datanglah bukan untuk membalas, melainkan untuk menunjukkan bahwa kita telah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, tulis komentar pendapat kalian, subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Karena setiap luka selalu punya cerita untuk menjadi luar biasa.